Gue sebagai salah satu karyawan swasta di suatu perusahaan yang bergerak di bidang UMR Jakarta itu masuk lah. Tapi kalau bilang dengan segala macam tunjangannya itu ya 5 sampai. Ada gak sih target dari setiap hari itu panggilan itu harus berapa gitu? Itu udah berapa tahun? Sekarang udah hampir mau. Halo semuanya, balik lagi ke Akar Podcast ya. Di episode kali ini kita kedatangan satu narasumber yang masih dari lingkungan kita juga. Dia adalah Rifki. Silakan kenali dulu Rifki. Oke, jadi gue Rifki, gue sebagai salah satu karyawan swasta di suatu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online di Indonesia ya. Oke. Gitu. Oke. Oh jadi gitu ya Ki ya? Iya. Kemungkinan sih itu dari perusahaan terkenal kali ya? Iya, lumayan, bukan lumayan ya, emang besar ya. Besar ya di Iya, Indonesia berarti ya? bener. Oke. Tahu lah, semua orang juga pakai kok pasti aplikasi ini. Oh, berarti gua kayaknya juga pakai ya? Pasti. Gua juga Oke. pasti pakai nih. Iya. Kayaknya gue tahu nih apa nih. Jangan-jangan yang pas lu pakai tadi kesini? Oh iya, bisa jadi. Bener, Iya. kayaknya ya. Oke, sebelum kita lebih jauh nih mungkin itu kita kan udah tahu namanya. Sekarang mungkin latar belakangnya lebih jauh lagi nih. Untuk Rifki silakan. Ya. Kalau latar belakang sebenarnya nggak nyambung ya sama kerjaan, karena dulu kuliah itu IT ya. Oh, IT ngambil jurusan apa? Itu ini teknik informatika, TI IT jurusannya. Jadi emang sebenarnya untuk kuliahnya belajar ngoding ataupun bikin website segala macam. Tapi karena emang waktu itu karena apa ya, COVID, dan emang susahnya nyari kerjaan. Jadi mau nggak mau yang ada diambil, dan kebetulan emang ada tawaran waktu itu jadi customer service atau call center itu, ya kenapa nggak diambil gitu kan. oke. Lumayan gitu loh. Berarti kalau ngoding berarti programmer ya? Iya, Bisa jadi programmer. bisa kalau. Boleh tanya dulu nggak kenapa atau lu memang dapetnya yang sekarang itu atau emang programmer lu nggak suka? Sebenarnya bukan nggak suka ya, lebih nggak bisa. Oh, oke. Bukan nggak bisa sih, cuma emang capek aja ngeliat kalau programmer kan salah titik koma aja, salah semuanya, nggak jalan tuh program. Iya, Kemudian betul. emang udah otak kayaknya nggak nyampe juga, jadi Oh, nyari oke. yang emang sekiranya masih, wah ini Mampu oke ya? lah, iya gitu, masih bisa gue jalanin. Oke. Itu lebih enak sih. Oh ya, jadi emang pekerjaan tuh kita enjoy dulu ya. Jadi Bener. kalau soal nantinya gimana, ya jalanin seenak kita gitu. Iya. Betul. Oke, terus selanjutnya nih, gue juga mau nanya, di situ udah berapa tahun? Sekarang udah hampir mau 3 tahun sih, alhamdulillah. 3 tahun? Iya, itu juga nggak nyangka ya. Awal-awal karena pas masuk kayaknya, waduh kayaknya sebelum pertama, wah kayaknya nggak lanjut nih. Tapi 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, Nyaman? nggak tau, kayak terpaksa nyaman. Oh iya benar Dan juga emang sih. kebutuhan harus gitu, mau nggak mau jadinya. Jadi bukan terbiasa tapi ada terpaksanya, tapi jadi nyaman gitu. Iya, Oh, jadi ya oke. udahlah, jalanin dulu aja gitu kan, daripada gua nggak kerja gitu kan. Apalagi waktu itu COVID, lagi susah-susahnya, WFH, ya udah kenapa enggak gitu. Itu lebih enak sih. Di pas awal COVID kata sih? Nggak pas awal, tapi pas emang pertengahan, kayaknya COVID season 2 kalau nggak salah, 2021. Oh iya benar. COVID kan 2019 ya? 2020. 20 ya, 20 awal ya? Iya, Ya, ya. Berarti benar 2021 itu memang kayak itu. fase yang keduanya itu ya. Bener, pas emang lagi, Benar-benar lagi susah banget nih kerjaan itu. pokoknya PPKM segala macam, udah pemerintah segala. Jadi lebih susah gitu ya. Bener. Oke, sekarang kita ngomongin job desk nih. Iya. Selama customer service itu job desk-nya gimana? Kalau mungkin kita tahu lah nerima telepon, tapi bisa dijelasin. Oke, kalau untuk gua, karena gua kan di divisi untuk bagian driver ya, jadi nanganin masalah ataupun ngebantu si drivernya ini selama dia ngejalanin orderan gitu. Dia ada keluhan apa atau kenapa, atau ada apa-apa dengan sama customer atau apa, ya itu pasti balik lagi nelfonnya ke kita atau ke gua gitu. Selama ini ada kesulitan nggak kalau buat Kesulitan di awal sih, karena kan emang dari perusahaan juga ngasih training ya, jadi di awal lambat laun ya itu lancar sih, udah bisa maksudnya nanganinnya gitu. Jadi nggak yang susah sampai sekarang, apalagi udah mau 3 tahun kan, nggak mungkin kita stuck, aduh masih gimana ini, gimana ya nanganinnya, nggak mungkin begitu kan. Karena ada training terus berjalan, jadi ya pasti bisa. Ini menarik nih. Lo kan IT gitu ya. Iya. Terus jadi customer service. Gimana pertama lu menerima telepon? Terus gimana sih lu nanganinya? Gimana perasaan lu gitu? Agak shock ya.
Siksak shock ya. Cuma kaget sebenarnya karena biasanya IT kan orangnya terkenal nggak ngomong ya, nggak banyak ngomong di belakang layar, diem. Sekarang ya lu harus ngomong 9 jam atau 8 jam kerja. Wah itu agak susah sampai 8 sih. jam? Iya. Ngomong, wah. Dan lu nerima telepon itu benar-benar terus-menerus? Jadi lu tutup? Ya dia pasti langsung masuk. Paling gitu. kalaupun ada jeda ya 1, 2, 3 menit lah ya. Tergantung shiftnya ya biasanya. Kan ada shift siang, shift malam biasanya lebih longgar kayak gitu. Oke. Itu kan lu pasti banyak pertanyaan. Iya. Apakah lingkungan perusahaan lu itu mensupport lu ketika lu ngerasa bingung atau apa, atau ada seniornya yang ngajarin terus manajernya gimana? Ya itu jelas sih karena apalagi masa training tandem itu ada yang ngebimbing. Jadi emang ada senior yang ngebantuin kalau kita butuh apa yang mau ditanya ya ntar dia ngebantu nyamperin kita gitu, ini mau nanya dong gitu, itu pasti dibantu, ini gimana ya nanganin ini, oh ini gini itu pasti kayak gitu. Oke, tapi jadi dari nggak takut bantuannya itu enak-enak aja gitu, maksudnya bukan hal yang dipermasalahkan? Enggak sih, selama ini enak, maksudnya enggak yang bermasalah. Enggak, maksudnya Ardi mungkin lu ketemu apa ya, atasan yang nggak enak gitu pas diajak diskusi gitu atau minta pertolongannya gitu. Selama ini emang enak semua kok orangnya. Gampang buat discuss tuh enak gitu. Jadi budaya perusahaannya kita bisa lihat nih Man. Enak sih, berarti saling support gitu ya. Benar. Nggak ada yang lu sendiri, kita yang kayak nggak ada senioritas juga nggak ada di situ sih. Ya, jadi semua sama rata lah. Diajarin semua sama-sama belajar, jadi semua sama-sama saling bantu lah, saling tolong gitu. Enak sih di situ. Yang nggak mungkin gak enak ya 3 tahun coy. Iya, kantoran nggak enak dan emang ya udahlah di zona nyaman dulu aja gitu. Tadi belum ada yang baru. Menyebut keterpaksaan tapi nyaman, jadi kontradiksi itu. Benar. Kayaknya hampir semua orang begitu deh. Mungkin ya, mungkin. Nggak sejalan sama latar belakang tuh banyak orang. Banyak kalau sekarang. Iya. Nah, kalau lu kan pindah bukan karena lu beneran pindah ya, tapi karena COVID itu tadi ya. Iya. Kalau sekarang nih, apa lu punya pikiran pengen pindah? Kalau untuk sekarang, ya jelas. Ada ya? Ada. Karena lama-kelamaan di situ capek juga, maksudnya ya 8 jam ngomong terus 9 jam. Iya. Kayaknya tenggorokan tuh, aduh kering banget kalau udah begitu. Bisa bayangin sih. Jadi ada planning, cuma emang sampai sekarang atau saat ini ya belum ada yang dapat nyangkut aja gitu. Gitu sih. Jadi bisa ceritain nggak stresnya gimana sih di situ, selain lu harus ngobrol 9 jam, ada nggak yang misalnya lu menerima telepon yang nggak mengenakan? Banyak sih kalau itu. Kalau stres sebenarnya kayaknya lebih ke dimaki-maki ya. Karena kan kita jadi garda terdepan di perusahaan itu kan, mau nggak mau semua keluhan, komplainan itu pasti ya masuknya ke kita dulu gitu. Dan kita ya kita nggak boleh marah balik, nggak mungkin kan, kita driver marah, kita marahin, wah nggak bisa itu. Jadi ya paling ya itu, mau nggak mau gimana caranya emang kita bisa handle diri kita dulu gitu loh. Jadi kitanya juga tenang, drivernya juga bisa kita bantu gitu. Jangan malah kita cuek atau jutek atau membalasnya, oh iya Pak, oh iya, itu nggak bisa sih begitu. Jadi emang ada harus intonasi yang bagus buat ngelayaninnya gitu. Jadi untuk selama ini enak-enak aja. Tapi lu ada sempet gak sih kalau misalnya ketemu driver yang memang susah banget dibilangin, terus lu kayak emosi gitu gak sih sama driver itu? Ada sih, banyak sih emang driver yang bikin emosi itu pasti ada aja. Cuma ya balik lagi, gimana emang caranya kita tuh ngelakuinnya ya profesional aja, yang terbaik aja udah gitu sih. Kalau masalah dia ngomelin kita, maki-maki, ya udahlah pendem aja, bodo amat. Keluar kuping kanan masuk kuping kiri gitu aja. Oh gitu. Iya. Tapi lu pernah nggak ngerasain yang sampai lu sakit hati misalnya, terus saking lu nggak tahan misalnya, lu cerita ke teman atau saudara, orang tua gitu misalnya? Enggak sih, selama ini semua omongan driver ya kayaknya ya udah masuk ya bodo amat gitu. Nggak ada yang sampai waduh nyakitin banget nih, enggak sih. Jadi kalau udah kelar kerja hari itu ya udah lupa. Apalagi kalau udah main game gitu ya udah. Ya, apa yang diomongin tadi mah bodo amat lah. Gitu. Jadi sih. manajemen buat ngatasin stres salah satunya main game ya? Benar, itu juga bisa. Nah, mungkin gue tanya lagi nih. Iya. Di lingkungan itu gimana lu adaptasinya? Maksudnya itu kan orang baru dari berbagai macam daerah mungkin ya? Itu gimana lu cara adaptasinya?
Agak susah ya. Pertama kan emang gue orangnya pendiam banget, jadi buat adaptasi itu aja, waduh, makan waktu juga sih. Tapi karena emang udah lama terus kebiasaan sering ketemu, jadinya ya ngobrol lama-lama cair gitu sama senior sama siapapun, jadinya ya udah gitu aja, ngalir gitu aja, enak. Oke. Bisa beradaptasi sampai sekarang. Terus kalau misalnya di situ pakai seragam nggak ngomong-ngomong? Itu bebas. Oh, bebas. Betasop sih, bebas tapi sopan. Oh. Iya. Rapi Mau yang penting ya. kaos rapi ya, celana jeans boleh, nggak masalah. Di situ ada lu sering lembur nggak di situ kalau di kerjaan lu yang sekarang? Lembur ada, tapi nggak sering sih untuk belakangan ini ya. Jadi jarang kalau buat sekarang sih. Jadi paling 8 jam udah balik gitu aja. Dan itu kalaupun ada, apa lu ada extra paymentnya? Ada. Kalau untuk lemburan ada. Pasti ada sih. Kalau ngomongin salary gitu, Ya. lo bisa gak sih ngasih tahu kita? Nah, iya. Atau mungkin ya range aja gitu berapa? Kalau salary ya sebenarnya UMR Jakarta itu masuk lah. Tapi kalau bilang dengan segala macam tunjangannya itu ya 5 sampai 10 bisa sih. Dapat ya? Iya dapat. Wah lumayan gede juga itu. Apalagi kalau masuk di ada hari libur tanggal merah ya itu ya lumayan. Oh berarti ada tambahan itu kalau Iya misalnya itu ada tambahan. libur ya? Ada tambahan lemburan jatuhnya. Oh, I see. Tadi gua mau nanya itu. Apakah apa namanya? Tanggal merah yang lu Iya. masuk itu lembur? Itu lembur ya? Iya itu masuk. Itu lemburan. lebih tinggi daripada hari biasa. Iya. Oh, I see. Bisa 6 sampai 10. Lumayan berarti gede itu. Iya. Gede itu. Pantesan. Ya alhamdulillah lumayan iya, makanya alhamdulillah masih ya. bertahan 3 tahun di Iya, situ. 3 tahun ya. Iya. Makanya. Tapi keinginan pindah tetap ada ya. Tetap ada itu. Iya. Karena mungkin lo pengen sesuai dengan background lo gitu ya. Latar Bener. belakang lo ya. Yang Pengen memang- bener emang dari dulu awal kayaknya pengen kuliah, pengen kerja nanti di bidang IT juga nih atau apalah minimal gitu kan yang masih ada hubungannya sama komputer gitu. Iya betul. Ya ini di call center atau customer service ada, cuma ya nggak sesuai apa yang dulu dipelajarin kuliah aja gitu loh. Kan harus ngomong di iya. kalau sekarang gitu. Jadi Lebih banyak ngomong. kayak ilmunya nggak dipakai gitu ya. Bener. Iya. Oke. Cuma pakai komputernya doang. Iya. Oke, gue mau nanya yang mungkin agak sensitif nih. Iya. Soal konflik. Karena kerjaan itu ya, namanya kerjaan itu pasti ada konflik nggak sih? Pasti ada kan, ada yang Biasanya ada. ketidakseimbangan atau apa. Iya. Nah, lu pernah nggak konflik sama temen atau sama atasan? Konflik ya. Kalau konflik sama atasan kayaknya enggak juga sih, tapi mungkin sama temen bukan lebih ke konflik sih, kayak apa ya? Mungkin dibilang selek juga enggak yang gimana-gimana emang. Cuma emang karena biasanya karena enggak terlalu dekat ataupun karena lingkungan juga ya selama ini fine-fine aja sih sebenarnya, jadi enggak yang gimana-gimana konflik tuh. Enggak yang ada gimana berat, enggak ada sih. Jadi kayak perbedaan pendapat doang atau Iya, gimana? kurang lebih kayak gitu sih Oh, paling atau oke. enggak misalnya ini kayaknya gini-gini deh solusinya tapi menurut gua gini-gini gitu aja sih, enggak yang gimana-gimana. Nggak yang sampai saling sikut atau Enggak. ngejelek-jelekin enggak ya? Enggak. Oke. Kayak gitu sih enggak. Nah terus lu di kantor gimana? Kalau misalnya ketemu teman-teman tuh kan lu katanya pendiam gitu ya? Iya. Bisa dibilang introvert lah gitu Iya. ya. Nah, terus kalau misalnya biasanya tuh kita kalau misalnya habis kerja nih gitu Iya. kan bisa nongkrong gitu kan kemana atau mungkin pas lagi libur Iya. kita jalan-jalan gitu. Nah itu lu ada gak kayak gitu? Kalau buat lingkungan kerja atau Di sama teman lingkungan kerja gitu ya? teman kerja gitu. Jarang bener deh. Kadang teman ada nongkrong nih atau enggak pas balik nih. Ayolah ngopi dulu atau enggak Iya. warkop dulu gitu kan. Biasanya kan ada yang gitu Iya, ya. ada tuh. Cuma ya paling enggak deh, gue duluan deh. Enggak tahu kenapa emang kayaknya buat sekarang ini apa umur sekarang ya mungkin. Oh, Udah capek, udah malas kayaknya. Mendingan ya udahlah gue pulang ke rumah aja. Gue mendingan main game, lebih enak begitu kalau buat gua. Oke. Tapi by the way lu udah nikah apa belum sih? Untuk sekarang alhamdulillah udah nikah. Oh udah nikah. Udah nikah. udah biasanya- 1 tahun. Iya. Biasanya gitu sih. belum Kalau lama udah sih nikah ya kita lebih baik kayak di rumah gitu, ketemu istri gitu Iya. kan. Atau enggak mang, ya kita punya kesibukan sendiri kayak Benar. main game gitu ya Iya. gitu. Kayak udah malas gitu ya umur Iya benar, segini gitu lebih ya. enak Heeh. langsung pulang deh, gitu aja. Jadi kayak istri nggak nanya ini lagi di mana nggak. Ya udah langsung pulang aja, langsung pulang. Ntar di rumah main game, lebih enak Jadi begitu. dari mention lu umur sekarang berarti sebelum-belumnya sebenarnya lu juga suka juga nongkrong ya sebenarnya beberapa kali gitu meskipun nggak Iya, sering. tapi bukan pas di
zaman kayak kerja sih lebih pas Kuliah kuliah. kali Iya, ya, sekolah. kuliah, sekolah Jadi gitu kalau ya. kuliah sekolah pasti nggak langsung pulang kan, pasti main dulu kemana dulu gitu. Kalau kerja langsung pulang aja deh sekarang. Udah ada istri nungguin di rumah udahlah. Apalagi kan masuknya siang ya, jadi pulang malam ngapain lagi gitu, udah malam keluar Nah lagi. itu kan pasti sip-sipan ya. Setahu Iya. gue call center itu kan pasti sip-sipan tuh. Iya. Nah ngatur jadwal itunya gimana tuh? Maksudnya memang dari kantor emang Iya, kalau jadwal emang dari kantor memang pasti setiap seminggu ya, atau enggak dia misalnya keluar hari Jumat atau Sabtu tuh jadwal pasti keluar di minggu itu oke. gitu. Terus Jadi berubah-berubah juga gitu ya. pasti berubah-ubah. Setiap minggu tuh berubah ya Iya. gitu. Dan gue biasanya dapat shift siang atau enggak ya malam gitu aja sih. Nah liburnya lu berapa? Libur ngacak sih random untuk seminggu 2 kali. Oh Tetap tetap ya, sama. dapet Pasti ya. Pasti dua 2 kali, tapi emang ngacak ya Ngacak ya, gitu. nggak dempetan gitu Enggak ya. harus Sabtu Minggu enggak Iya, ya. Jadi bisa Selasa Rabu atau enggak Selasa Jumat, Selasa Dan lu gitu. nggak bisa milih ya, benar-benar dari atasan ngacak atau gimana? Untuk milih bisa, kita bisa request. Oke. Kalau emang ada kebutuhan, wah kayaknya gue butuh libur nih di minggu ini, hari ini, itu bisa. Oke, kalau cuti pasti lu dapatkan. Cuti itu pasti di approve nggak? Cuti Atau mesti- tergantung kebutuhan sekarang ya. Kayaknya kalau misalnya kalau lagi emang lagi banyaknya komplainan ataupun masalah, biasanya cuti itu dikurangin jadinya. Jadi emang yang urgent banget itu yang di approve buat oke lo boleh cuti gitu sih. Tapi sebelumnya sih kalau lagi aman kayak di kantor maksudnya kayak call-nya gitu aman ya itu bisa sih. Biasa Biasanya di approve aja semuanya, Oh, nggak masalah. Sama mungkin kalau sakit nih itu urgent berarti lu nggak bakal Iya itu bisa. bisa aja ya udahlah nggak usah nggak gitu. Nggak Itu usah masuk. kalau Oh, sakit iya. pasti ada pengecualian sih. Pasti ya udah lu sakit, yang penting izin Nah surat. itu potong cuti gak? Biasanya kan ada tuh perusahaan yang memang ya sakit gitu nggak potong Iya. cuti. Nah ada juga perusahaan yang memang ya lo sakit berarti potong cuti gitu. Enggak, dia enggak motong. Oh itu enak Iya. ya. Jadi dapat izin sakit gitu Tetap ya. izin sakit. Tetap Iya. ingin sakit. Oh, itu berarti manusiawi kalau kayak gitu. Kalau misalnya sampai potong kan ya, tapi Itu perusahaan aneh balik sih. lagi ya. Heeh. Balik lagi sih. Oke, tadi gue pengen ngebahas soal salary nih. Bukan angkanya ya, tapi Iya. dari salary ini Iya. selama 3 tahun, Iya. selain buat nikah, itu lu bisa buat beli apa aja sekarang? Selain buat nikah ya. Iya. Kalau dulu karena awal kerja kan di situ belum nikah ya. Jadi keinginan dari dulu ya punya PC. Jadi makanya gua ngerakit PC dan ketika emang udah nikah ya udah itu sekarang jadi mainan lah. Ketika emang pulang kantor main PC aja gitu. PC game ya berarti ya? Kurang lebih ya. Oh, oke. Gamer juga lah berarti. Lumayan bisa dibilang, tapi nggak yang edik banget nggak sih. Oke. Oke. Jadi sekedar buat kayak Ngilangin ngatasin capek, stres. bener ya. Ngilangin penat gitu ya. Iya. Habis pulang kerja. Bener. Oke, mungkin lu siapa? Iman mau nanya? Apa? Terus kalau perusahaan lo itu Iya. lo bisa tahu gak kira-kira lah atau enggak lah gitu ya jumlah karyawan di kantor lo tuh berapa? Oh kalau di kantor ya, kalau Atau enggak di divisi lo aja lah gitu. oke, divisi kalau di lo. divisi gue kayaknya mungkin 115, 20 kayaknya kurang lebih ya. Itu divisi apa tadi? Itu kita bagian di CU voice driver. Jadi bingung. Voice driver, oke. Oh, voice driver. Berarti ada yang customer juga dong berarti? Ada. Oh. Ada customer, ada driver. Itu- Cuma emang ada merchant juga ya, lupa gue. Oh, ada merchant juga Iya, berarti? resto ya. Berarti dipisah-pisah tuh berarti ya? Dipisah. Setahu gue juga memang kalau yang customer lebih berat lah. Customer kayaknya Karena iya. memang ya Karena ngadepin customer ya maksudnya gitu kan. Iya, kan setahu sendiri apa slogannya customer adalah raja gitu Iya. kan. Nah, apakah raja semena-mena? Nah, Kan itu gitu ya. Iya. Tergantung si orangnya itu. Oke, gini, banyak orang bilang Iya. kita itu jangan terus jadi karyawan. Iya. Jadi kita harus jadi bos, pengelola, Iya. kita punya karyawan, kita mau kemana aja duit masih masuk, Iya. gitu ya. Nah, kalau menurut pandangan lu nih, yang sekarang, itu gimana? Pernyataan soal jangan jadi karyawan terus, jadi bos lah gitu. Ya itu bener aja sih sebenarnya, jangan jadi karyawan terus ya. Emang lo mau sampai kapan gitu kan lo bakal jadi kayak gitu. Cuma kan balik lagi ke kadang kemampuan orang beda-beda ya. Ada orang yang emang dia bisa ngehandle banyak orang, tapi ada yang emang cuma dia ya gue bisa kerja buat lo doang dah gitu. Jadi ya balik lagi sih. Tapi kalau emang lebih bagus ya kita punya perusahaan sendiri itu lebih bagus ya enak. Walaupun kecil kan, ya seenggaknya kita bos gitu loh. Itu Oh, lebih iya. enak sih.
Oke, dari lu sendiri itu memang pikiran lu pengen Iya mau, suatu saat nanti iya gitu pengen kayak kepikiran. punya usaha atau sebuah perusahaan yang aminin dulu aja sih kayak gitu sih. Mau niat mah ada, cuma emang nggak jalan aja. Jadi itu emang butuh mental sama modal juga ya. Iya, Bener, betul. itu Iya. modalnya itu yang banyak. Gue suka kata-kata dia yang nggak semua orang bisa kan dilihat dulu. Nah itu benar sih. Jadi orang masing-masing, Iya, meskipun punya persepsi yang sama gitu ya, iya, pendapat yang sama, tapi kemampuan beda. iya. Gitu. Masing-masing. Mm-mm. Nah kalau dari sudut pandang lu nih, mungkin teman-teman ada yang lagi kerja di customer service atau Iya. mau mencoba jadi customer service. Seberapa lu merekomendasikan pekerjaan ini yang pertama? Pertama, kalau lu belum kerja ya coba aja. Daripada lu nggak kerja kan, ya gitu. Betul. Bagus Kalau sih. kedua, kalau emang lu udah punya pengalaman ataupun mungkin lu punya skill yang lebih baik ya, sebaiknya ya kalau lebih baik daripada jadi call center ya mendingan ambil yang lain sih, yang emang skill lu di situ di bidang IT misalnya ya lu ambil IT aja. Itu lebih Oke. baik sih. Jadi lu bisa mengeluarkan. Seberapa susah menurut lu untuk fresh graduate lah kita ngomongin? Kalau susah sih enggak ya, karena kan gue sendiri nggak ada background buat jadi call center. Jadi selama dia ada trainingnya oke-oke aja sih. Boleh dicoba. Misalnya lu misalnya dapat kerjaan gitu ya, panggilan buat jadi call center nih. Terus ada training, ambil aja. Lumayan kok. Sambil lu nanti berjalan waktu ya lu cari yang emang lu pengen gitu. Iya. Daripada lu nggak ngapa-ngapain, nggak kerja kan, jadi beban kan. Susah beban orang tua. Ya, benar-benar. Dengan lu ambil. Iya. Jadi yang dibutuhin pastinya mental ya, Iya, mental. itu dulu. Pasti. Kalau ngomong harus ahli atau gimana? Ngomong enggak sih, gue juga dulu nggak ahli kan. Tapi karena semuanya udah disiapin, training kan, semua ada segala macam template pun juga ada sebenarnya. Jadi ya lo tinggal baca, itu aja sih. Sama paling ya gimana intonasi lo nggak lebih tinggi aja dari dia. Maksudnya jangan sampai lo menyudutkan ataupun lo tinggi emosi, ya itu lo yang ngatur sih kalau itu. I see, oke. Iya. Oke, mungkin dari lo ada tambahan pertanyaan lagi? Ya paling kalau dari gue sih ini memang pertanyaan sudut pandang aja ya. Iya. Dari lo sendiri gitu Iya. ya. Maksudnya kita nggak usah ngomongin orang luar Iya. gitu. Dari lo sendiri aja gitu. Ini pertanyaan yang memang kita udah siapin sebenarnya ya, gitu. Jadi ya sesuai dengan pikiran lo aja gitu. Iya. Menurut lo pemimpin yang baik itu kayak gimana sih? Ini Pemimpin- opsional ya maksudnya ya. Oh, iya. Di luar ini lo tapi di luar pekerjaan lo tapi ini akan menjadi banyak pertanyaan dari orang-orang gitu. Oh, ini menurut pandangan gue aja ya. Iya, betul. Pemimpin itu kayaknya yang mengayomi nggak sih? Karena kalau lebih kayaknya semena-mena gitu ya, walaupun lo ini tolong ini dong nyuruh-nyuruh gitu kan, itu kan kayaknya lebih bos. Kadang kan ada orang ngebedain tuh bos sama pemimpin ya. Iya betul. Oh, oke, Ada tuh ya. orang yang suka ngebeda-beda Iya, gitu. karena kalau pemimpin tuh lebih mengayomi, lebih kekeluargaan, lebih inilah masih memanusiakan karyawan gitu kan, dibanding bos yang emang semena-mena, lu sana, lu Gak mau ini." tahuan Iya, gitu. kayak semena-mena gitu. Kalau Dan pemimpin sih kadang- emang harusnya begitu sih. Kadang-kadang Yang bos bisa itu mengayomi. toksik juga gitu mungkin ya, Iya, sama benar. karyawan ya. Iya. Oke. Jadi emang harus bisa mengayomi kalau buat gua pemimpin itu ya. Iya. Bisa terus ya bareng-bareng lah ngebangunnya gitu. Betul. Oh iya. Jangan Jadi berjalan sendirian. bareng bukan Iya. cuman Susah nyuruh-nyuruh bareng, seneng doang bareng misalnya. gitu ya. Oke. Sudut pandang yang bagus tuh kayak gitu. Iya. Nah, kalau yang sekarang lu rasain Iya. itu dia kita sebutnya ini aja ya, pemimpin yang bener leader gitu ya. Bukan Iya. yang bener sih, pemimpin yang ideal leader, Oh iya. tapi yang enggak bos. Yang lu rasakan sekarang bos atau leader? Leader, sedikit bos kali ya. Oh, sedikit bos. Kadang gitu. Iya, ya. kadang Oke. kayak kok gini ya gitu. Tapi ya udahlah. Tapi kadang ada dia di mana emang ada wah sisi leadernya oke sih nggak masalah. Nah ini maksud lo pemimpin ini bos langsung atau memang manajer atau memang SPP lo gitu? Lebih ke iya nggak yang bos juga sih ya. Kayak manajer sih bisa dibilang tuh SPP juga. Manajer Ya ya? kurang lebih sama dah. Oh gitu. Iya. Berarti bukan langsung bos. Enggak langsung yang bos besar punya enggak gitu. ya bukan. Oke. Itu sih. Mungkin langsung ke penutupannya, pertanyaan penutup. Oke nih, sebelum closing ada pertanyaan lagi nih. Ya bisa dibilang ini pertanyaan penutup lah ya Oke. dari gua sama Ardi gitu. Iya. Apa kalau bersyukur dengan kerjaan yang sekarang lo jalanin ini?
Kalau bersyukur ya tentu pasti sih. Karena dengan kerjaan gue yang sekarang ya bisa ngidupin keluarga gitu, keluarga kecil yang karena makan gue juga baru nikah, jadi alhamdulillah sih. Sangat-sangat bersyukur lah, bisa dibilang gitu. Dan lu juga punya beberapa barang gitu ya, yang Iya, bisa lu iya, beli dari bener. hasil ini gitu Yang kan. bisa gue dapetin dari dulu pengen banget. Sekarang udah kesampaian ya alhamdulillah sih. Sama bisa Semuanya. nikah juga gitu ya. Iya, Dan rezeki lu juga pasti lu ngasih ke orang tua kan atau iya saudara-saudara lu pasti gitu. itu juga. Waduh. Oke, yang terakhir nih. Iya, Lu bisa dong kasih saran ke kita, ke teman-teman yang lagi nonton nih, misalnya dia pengen masuk ke dunia kerja atau baru masuk Iya. atau udah ngejalanin, mungkin lo bisa ngasih sudut pandang lu sebagai karyawan. Silakan. baik. Kalau dari pandangan gue sih, apalagi misalnya misalnya yang emang belum kerja atau nggak yang udah kerja pun, ya tetap semangat aja yang jalanin kerjaannya. Apalagi yang belum ya, yang masih nyari-nyari itu, kalau emang lo dapat kerjaan, ambil dulu aja sih. Jangan mikirin gajinya seberapa segala macam. Itu belakangan sih. Yang penting lo kerja dulu aja. Terus kalau emang udah kerja, cari relasi lah di dalam lingkungan kerja itu kan pasti ada lah. Nah itu lo ntar gimana lo bisa ningkatin, tau nggak lo nyari yang emang pekerjaan lebih baik sih itu Ya, sih. sesuai Itu dengan penting. skillnya dia juga lah. Iya, Oke, kalau misalnya nih ada lu ketemu sesuatu yang nggak enak atau Iya. tidak sesuai Iya. yang bikin mental lu jadi gimana. Nah, Iya. saran lu gimana buat teman-teman? Kalau menemukan sesuatu yang gak enak ya, apalagi yang berhubungan sama mental tuh emang itu kan pasti udah parah ya nyakitin. Apalagi kalau lingkungan perusahaannya toksik, wah itu sih mendingan cabut. Tapi selama emang lu masih bisa handle, menurut lo, gue masih bisa nih, gue masih kuat, ya jalanin sih. Oh, Bertahan gitu. itu nggak masalah. Jadi masih Tapi lebih tetap lihat. mental ya penting. Jangan sampai lo stres ataupun gara-gara kerjaan toksik atau perusahaan toksik, wah udah. Lu malah lari ke yang lain-lain. Mendingan cabut Iya, gitu ya. mendingan cabut. Nah, kalau sekarang-sekarang ini kalau yang gue sering lihat juga di sosmed itu ya, Iya. ada banyak orang yang ngerekam misalnya ada atasan toksik atau Iya. marahin, itu Iya. kan banyak nih responnya, ada yang itu masih hal biasa atau itu terlalu toksik. Nah, Iya. menurut lu, tapi pertanyaan gue bukan di situ. Iya. Soal dia naikin di sosial media, menurut lu itu etis nggak sih? Kalau menurut gua nggak etis sih, karena kan yang pertama memang ya lo ngapain ngerekam-rekam tanpa ada izin gitu. Tapi ya nggak mungkin juga sih ya. Lu lagi main orang, Pak saya ngerekam izin ya, gitu nggak mungkin. Iya, Kan iya. pasti otomatis ya dia bakal jadi jelek lah namanya segala macam, bisa dikeluarin dari perusahaannya. Tapi emang seharusnya kalau lo emang pemimpin yang baik, ya jangan pernah emang kayak ngerendahin ataupun ngomelin bawahan lo di depan banyak orang, nggak bagus gitu. Oke. Jadi Kalau emang pengen ngomong ya langsung aja bawa ke ruangan ya gitu ngomong. iya, face to face gitu ya, maksudnya Iya. jangan di depan halayak umum Iyalah, gitu. jangan mempermalukan orang lah gitu lah. Kan lebih baik memanusiakan karyawan gitu Ya, itu. itu salah satu definisi pemimpin yang baik ya. Mas. Iya benar. Oke. Itu menurut Perbedaan gua kayak antara gitu sih. pemimpin dan bos gitu kayak gitu ya. Kurang lebihnya sih ya. Oke, sip. Oke semuanya, sekian podcast kita di episode kali ini. Kita udah kedatangan narasumber yang salah satu dari kita juga, Rifki, sebagai customer service, udah ngasih banyak gambaran yang segitu banyak rumit di dunia kerjaan dia, di bidangnya dia, itu sesuatu yang sangat berharga sih buat kita. Jadi mungkin teman-teman juga nantinya bakal ada gambaran gitu ya. Dan kita juga disclaimer dulu nih, kita nggak ada maksud untuk menjelekan siapapun ya. Iya, betul. Jadi Pihak nggak ada, manapun. iya betul, nggak ngejelekin, nggak memandang rendah atau apapun lah. Iya. Jadi kita hanya sharing, siapa tahu nanti teman-teman bisa mengambil keputusan lebih baik kalau misalnya di dunia kerja atau mau masuk dunia kerja. Oke, Betul. sekian dari kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.